Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Dan seperti biasa, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham yang kita bahas nanti adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Bagi yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest. Grup ini adalah grup publik dan free, jadi siapapun bebas untuk join dan saling sharing di sini. Untuk teman-teman yang tertarik menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, ini caranya gampang banget. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya ada banyak, yaitu NH Korindo, RHB, JUC, Ekuator, dan Sukor. Nggak menutup kemungkinan kita juga akan membuka kerjasama dengan sekuritas lainnya lagi. Fitur apa aja yang nanti akan teman-teman dapatkan? Yaitu grup komunitas. Di sini bisa teman-teman saling sharing dengan mentor. Ini mentornya ada banyak, nggak hanya satu. Dan pastinya teman-teman juga akan mendapatkan chatbot serta screener khusus untuk nasabah ya. Lalu ada edukasi juga secara berkala dan ada inspirasi saham. Inspirasi saham ini seperti stock pick, tapi kita nggak menekankan pada stock pick ya. Makanya ada edukasi juga. Jadi diharapkan teman-teman bisa juga trading secara mandiri. Bagi yang ingin tanya-tanya dulu atau mungkin ada yang ingin langsung mendaftar, maka silakan kontak aja adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor 081905068073. Lalu sedikit informasi bahwa sekarang Wisdom and Invest udah ada ya channel free yang untuk publik. Ini namanya Distrik 88 Crypto Public. Ini namanya, hati-hati spellingnya jangan sampai salah. Ini adalah logo dari Wisdom and Invest. Nama grupnya adalah Distrik 88 Crypto. Sorry, bukan grup, tapi ini channel ya, karena ini sifatnya hanya satu arah. Jadi di channel ini teman-teman tinggal di follow aja atau join. Sini ya ada klik join. Jadi dengan join di channel ini, maka teman-teman bisa belajar banyak dan ada banyak informasi tentang kripto. Jadi kalau misalnya market IHSG lagi lesu dan teman-teman merasa kesulitan untuk cari cuan di IHSG, maka saran saya sih teman-teman mulai belajar di market coin ini karena peluangnya itu banyak banget ya. Melalui channel ini teman-teman bisa belajar. Di sini ada informasi cara buka akun toko kripto, juga cara mendaftar melalui Binance. Dan untuk teman-teman misalnya yang mendaftar menggunakan referral dari Wisdom and Invest, ini teman-teman akan mendapatkan diskon ya 10% fee tradingnya. Gak hanya informasi mengenai cara membuka rekening ataupun tentang koin-koin, di sini teman-teman juga akan mendapatkan stock pick. Jadi di sini akan kita share, ini tinggal klik aja, ada media, di situ ada chartnya ya. Kita juga akan menganalisa beberapa koin dan kita akan sharing di situ secara gratis. Jadi teman-teman silakan di join aja, di klik di follow aja ya. Ini channel Distrik 88 Crypto Public. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest dan ini chartnya biasa khusus untuk member ya, member Wisdom and Invest. Kalau kita pakai chart ini tuh enak banget karena dia udah ada sinyal untuk entry dan exitnya. Jadi ada sinyal beli dan jual, kita tinggal ngikutin aja. Segitiga hijau adalah sinyal untuk beli dan segitiga merah adalah sinyal untuk jual. Tapi hati-hati, jangan sampai salah ya cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari chart Wisdom and Invest secara lebih detail, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Kita masuk ke analisanya LPPF. Untuk LPPF ini, dia sebetulnya masih uptrend ya, dan udah saya bahas juga di beberapa video kemarin. Kalau berdasarkan sinyal win, dia memang munculnya di sini. Itu profitnya sih nggak gede-gede banget ya, hanya 1,8%. Pixelnya saat ini merah 1, masih oke selama dia berada di atas garis win line. Momentumnya dia masih ada, masih berwarna biru, cuma udah mulai berwarna biru tua nih. Untuk si LPPF ini agak berbeda kasusnya. Dia memang sering silih berganti ya, hijau merah segitiganya kalau masuk keluar masuk.
tapi kita ngikutin ininya aja nih, channel uptrendnya ini. Jadi untuk entry, usahakan entry-nya di bawah channel, di bawah support channel ya. Exitnya kita bisa take profit di upper channelnya. Supportnya ini kalau kita gunakan support win, dia memang lagi pas-pas ya di garis win. Sebaiknya sih saya sarankan kita gunakan aja support trendnya ini. Jadi menggunakan support dan resist trend. Entry-nya di support trend, lalu exit-nya di resist trend. Jadi di video kemarin saya udah jelaskan, ini sudah mendekati resist, boleh exit di situ ya, take profit di sini. Jangan pas-pas karena kadang dia hanya membentuk ekor. Jadi persis ya seperti analisa saya. Dia di sini begitu naik mendekati resist, dia kembali turun. Seharusnya teman-teman udah boleh take profit di situ. Entry buy-nya adalah ketika dia di support trend. Lalu exit-nya di resist trend. Di sini juga seperti itu. Berarti harusnya teman-teman sebaiknya sih udah nggak punya barang lagi. Nanti kita pantau kembali di area supportnya nih. Dia kalau support trendnya ini ada di sini, ini adalah angka dari support trendnya 1435. Atau kita toleransikan, jadi toleransinya sampai batasnya di support yang secara horizontal ya. Ini ada support juga di 1400. Jadi kalau dia masih berada di atas 1400 itu masih menarik. Kalau dia masih mantul, teman-teman bisa spekulatif. Tapi kalau dia sudah mulai breakdown dari 1400, ini jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Selama dia bertahan di atas support 1400, ini artinya kita masih bisa tektokan. Kalau ini yang tadinya support di 1530, maka dia menjadi resist ya. Kalau dia mantul dari 1400, maka sebaiknya teman-teman juga SOS di area resistnya 1530. Untuk Akra ini belum ada sinyal entry-nya sama sekali dan dia masih bergerak dalam channel downtrend, jadi masih belum oke juga sebetulnya. Pixelnya dia hijau 1, masih belum menarik. Yang menarik sebetulnya kalau udah mulai hijau dua-duanya dan momentumnya juga berupa titik pink. Jadi masih belum oke. Potensinya dia bergerak sideways. Untuk Akra ini dia bergerak sideways dengan support di 3080. Resistnya kita bisa gunakan resist garis win ataupun resist downtrend sini ya, yang miring ini. Angkanya di sini 3205 atau 3200. Selama dia bertahan di atas support 3080 ini masih oke. Artinya potensinya dia bergerak sideways, jadi kita bisa tektokan ya. Strateginya diubah jadi buy on support dan sell on strength. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 3080, mendingan sih saran saya exit dulu. Lebih bagus kalau dia sudah keluar dari channel downtrendnya ini, itu lebih oke lagi. Untuk RALS ini sebetulnya sinyal entry-nya itu sejak beberapa candle kemarin. Statusnya sih masih hold dengan profit 7,3%. Pixelnya merah 1, ini selama dia bertahan di atas garis win sih masih oke, kecuali dia udah breakdown dari garis win ya, jadi tidak oke lagi. Momentumnya masih ada, ini sama seperti LPPF sebetulnya, dia momentumnya naik karena lagi masa puasa dan lebaran ya. Supportnya ada di sebelah sini di 800, itu deket garis win juga 798. Selama dia bertahan di atas 800 itu artinya masih oke, masih ada potensi ya. Dia bisa mantul di sini. Kalau mantul di sini, resistnya jadinya di sebelah sini yaitu 845, atau mudah-mudahan dia bisa naik lagi dan testing resist yang di sebelah sini nih, harga high dia yang kemarin. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 800, ini jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Kalau ada yang sudah profit RALS, ini jangan lupa ya, pasang trailing stopnya. Untuk TLKM ini juga belum oke-oke banget, dan saya pernah bahas juga kayaknya beberapa video kemarin. Ini masih sideways dengan range-nya di sebelah sini ya, dia sideways-nya. Pixelnya saat ini merah-merah belum oke, dan momentumnya juga masih berupa titik pink, ini masih belum oke. Yang bagus adalah ketika dia sudah muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Batas supportnya kita gunakan yang di sebelah sini 3240. Jadi kalau dia sampai breakdown dari 3240 ini jadinya tidak oke lagi.
Tapi kalau dia mantul, mudah-mudahan sih dia bisa testing lagi ke resist yang 3500. Minimal dia harus berhasil dulu untuk naik ke atas garis win ya. Garis winnya sekarang ada di 3330. Selama dia belum berhasil naik ke atas garis win, itu masih belum oke. Potensinya garis winnya ini akan menjadi resistnya nih. Jadi kalau untuk teman-teman misalnya udah ada yang punya dan nyangkut, batasi resiko ya di support 3240. Kalau dia jebol jadinya tidak oke lagi. Tapi kalau dia mantul maka teman-teman bisa SOS. Mudah-mudahan sih dia bisa mencapai ke 3500 nya ini. Minimal dia harus mampu dulu untuk lewat dari garis winnya. BBNI ini juga masih belum oke karena dia masih sideways. Jadi segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan ya. Pixelnya hanya hijau 1, masih belum oke juga. Lalu momentumnya berupa titik pink, ini juga masih belum oke. Sinyal yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum yang berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini. Ini ada angkanya yaitu 5650. Resistnya kita gunakan resist yang di sini yaitu 6070 ya. Mudah-mudahan sih dia bisa mantul dulu, lalu naik lagi testing resistnya. Ini BBNI, jadi mudah-mudahan dia gerakannya seperti ini ya. Misalnya ke sini lalu mantul dan testing lagi resist sini. Tapi kalau dia sampai breakdown dari ini ada support paling bawahnya 5550. Tapi kalau dia sampai jebol dari supportnya, support yang ini 3050 ya. Sebaiknya teman-teman juga exit dulu, atau kalau mau kasih toleransi maka bisa toleransi sampai ke support yang di sini yaitu 5425. Ini juga ada MA 200-nya. Mudah-mudahan dia bisa mantul di area situ. Tapi kalau dia closingnya di bawah ini artinya jebol ya, maka sebaiknya teman-teman exit aja dulu karena artinya tidak oke lagi. Untuk KF, farmasi ini masih cukup menarik. Untuk INAF sih kayaknya masih agak kurang ya. Yang cukup menarik itu KF sama si IRA nih. Untuk KF sinyal entry-nya ini muncul di sebelah sini. Saat muncul dia memang breakout juga ya dari channel downtrendnya. Statusnya masih hold dengan profit 17,5%, lumayan. Pixelnya masih hijau-hijau, cukup oke. Dan ini kayaknya mulai muncul momentum yang cukup kecil nih. Ini adalah KF. Supportnya kita bisa gunakan support. Di sini ada support 2910 dan support garis win. Garis win angkanya ada di sini ya, yaitu 2620 atau 2630 nih. Mudah-mudahan dia bertahan di atas garis win line. Selama dia bertahan maka masih oke sebetulnya. Dan nanti kita cek ya, kita intip HK-HQ-nya nih. Kalau si KF ini sampai breakdown dari garis win maka jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin ya untuk exit, atau jangan lupa pasang trailing stop bagi yang sudah profit. Potensinya kalau si KF ini naik lagi, mudah-mudahan dia bisa testing resist yang ada di sini ya, yaitu 3080 ataupun MA 200-nya. MA 200-nya ada di sebelah sini angkanya yaitu 3180. Ini adalah chart HK dari KF dan saya gunakan yang 5 menit ya. Jadi waktu itu memang sempat ada spike di tanggal 19 April. Lalu actionnya ada di sebelah sini. Ini ketika dia sudah mulai banyak yang HK. Nah ini sebetulnya bagus banget untuk entry. Memang saat di sini tanggal 20 dia kan sempat sideways ya di sebelah sini ya. Dia sempat koreksi sebentar. Ini memang ada buangan. Tapi kalau teman-teman cek, ini grafiknya ini masih menaik ya, masih nanjak juga. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Coba kita cek untuk resistnya dalam 5 menit. Ini resistnya ada di ini karena jebol jadi resist ya 3020 dan 3080, atau mudah-mudahan dia mampu mencapai ke 3240. Untuk SMBR dia masih berada di dalam channel downtrend, jadi segitiga hijau dan merahnya kita abaikan ya. Pixelnya saat ini hanya hijau 1, juga masih belum oke, dan momentumnya berwarna titik pink nih, jadi masih belum oke juga. Supportnya bisa gunakan support yang di sini yaitu 780, di bawahnya juga ada support MA 200 yaitu 735.
Kalau dia sampai breakdown dari support 735, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit. Mudah-mudahan sih dia bisa mampu mantul. Kalau dia mantul di support yang ini, atau ada yang mau spekulatif juga boleh ya di support 735-nya ini. Mudah-mudahan dia bisa mantul, lalu testing kembali resistnya. Kita bisa gunakan resist garis win. Garis winnya ada di 840 ataupun resist downtrend nih, yaitu 870, atau bahkan mudah-mudahan bisa mencapai ke resist yang secara horizontal yaitu 900. Untuk TDPM ini sebetulnya tidak liquid, jadi kalau teman-teman lihat ini dia average transaksinya nggak nyampe 1 miliar ya. Walaupun transaksi hari ini ada sebesar 4,27 miliar, tapi ini masih belum oke banget. Jadi TDPM ini sangat high risk. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham seperti ini, sebaiknya sih saran saya di skip aja. Kalau ingin trading di saham gorengan, seenggaknya pilih yang cukup liquid ya, sehingga teman-teman tidak susah untuk jualannya atau tidak terjebak nih. Karena kalau dia tidak liquid, ini sangat gampang banget untuk dinaikkan ataupun diturunkan. Secara sinyal sih kemarin dia sempat memang udah muncul ya segitiga hijau, tapi sifatnya juga spekulatif. Hari ini sih pixelnya jadi hijau-hijau dan momentumnya masih berupa titik pink, jadi belum oke-oke banget. Dan dia lagi pas di resist nih, TDPM. Dia masih pas-pas ya di resist 128, juga ada resist MA 200 nya, jadi hati-hati sampai kejedot. Karena ini tidak liquid, jadi nggak begitu jelas ya arahnya mau kemana. Kalau misalnya dia naik, bisa aja dia ke 13, ini 136, 139. Atau bisa aja langsung diturunin. Kalau diturunin ini ada support yaitu di 118. Itulah susahnya kita kalau menganalisa saham-saham yang tidak liquid, ini tergantung bandarnya nih. Kalau bandarnya masih oke, mau naikin maka dia naik, kalau dia mau turunin maka dia turunin. Karena dia nggak liquid, jadi sangat mudah banget untuk dinaikkan ataupun diturunkan. Kalau ada yang sudah profit di TDPM ini, maka jangan lupa pasang trailing stopnya, ataupun kalau mau take profit dulu silahkan ya, karena dia udah pas-pas di resist dan ada MA 200 juga. Untuk Mika ini cukup liquid, tapi dia masih bergerak dalam channel downtrend, jadi segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan ya. Pixelnya saat ini hijau-hijau cukup lumayan, tapi belum ada momentum karena berupa titik pink, jadi masih belum oke juga. Kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 2510, untuk resistnya kita gunakan yang di sini 2660. Ini kalau dia bergerak sideways maka potensinya dia bergerak di range area yang ini ya. Dan untuk sideways kan gerakannya begini nih, kayak zigzag gitu ya, kayak kanguru lompat-lompat. Maka strateginya kita ubah menjadi buy on support dan sell on strength. Jadi kalau ada yang mau spekulatif buy, maka spekulatifnya di support di area deket-deket 2510, jangan pas-pas ya. Dan resistnya atau area take profitnya bisa gunakan yang 2660. Hati-hati jangan pas-pas juga, karena takutnya dia hanya bikin ekor lalu dia balik turun lagi ke bawah. Mudah-mudahan sih dia bisa testing resist downtrendnya yang ini angkanya yaitu 2710. Untuk BBHI ini masih cukup liquid, jadi cukup menarik walaupun dia adalah saham gorengan. Pixelnya saat ini hijau-hijau masih oke dan masih ada momentumnya, jadi cukup menarik nih. Sinyal entry-nya ada di sebelah sini. Ini sinyal entry-nya ya, segitiganya agak ketutup jadi nggak begitu kelihatan, dan belum ada sinyal jualnya. Statusnya masih hold dengan profit 27,7%. Bagi yang sudah profit, jangan lupa untuk pasang trailing stopnya. Bagi yang mau spekulatif, maka silakan bisa gunakan support di garis win. Ini angka garis winnya yaitu 1445, ataupun di support yang sebelah sini nih. Ini ada angkanya yaitu 1260. Support bawahnya lagi juga ada yaitu 1155. Selama dia bertahan di atas 1155, ini sebetulnya masih cukup menarik. Terutama dia bertahan di atas garis win ya, artinya dia masih uptrend secara minor. Jadi teman-teman bisa spekulatif. Tapi kalau misalnya dia sampai breakdown dari garis win, karena jaraknya lumayan jauh ya ke support yang ini 1260, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit dulu. Baru nanti pantau kembali di dekat area supportnya ini. Potensinya ini kalau si BBHI tidak mampu breakout, di sini kan ada resist ya di area 1630.
karena dia masih kepentok juga, ini dia kepentok turun, ini dia kepentok dan turun, maka potensinya dia akan bergerak sideway nih. Kalau area sideway maka dia akan menjadi sideway-nya selebar ini ya, selebar ini. Jadi di area 1260 sampai 1630. Gunakan strateginya yaitu buy on support dan sell on strength. Kalau ada yang mau spekulatif di dekat garis win itu juga silakan. Jadi jangan lupa atur money manajemennya. Untuk spekulatif sebaiknya gunakan porsi yang kecil aja. Composite kita ini analisanya juga masih sama dengan kemarin-kemarin ya, dia masih sideways baik di minor maupun majornya. Untuk pixelnya dia hijau 1 masih sama kayak kemarin dan momentumnya juga belum ada. Ini area sideway-nya masih sama ya. Jadi potensinya dia bisa testing support di 5883. Selama dia masih bertahan di atas 5883 ini masih oke. Mudah-mudahan dia bisa mantul dan testing lagi area resist, atau bahkan mudah-mudahan dia bisa breakout ya dari resist yang di sini dan menuju resist downtrendnya nih. Ini ada resist juga di sebelah sini. Jadi kalau secara agak besar time frame-nya ini kita tarik ada resist di sebelah sini juga. Jadi mudah-mudahan dia bisa testing resist yang ini dulu ya. Mudah-mudahan kita dikasih nafas dulu. Watch out ya kalau sampai dia breakdown dari 5883, potensinya dia akan testing 5736. Hari ini saya kasih stock performance untuk IHSG kita, komposit kita. Jadi ini teman-teman bisa lihat untuk di bulan April selama 10 tahun terakhir itu rata-rata memang lumayan ya, dia ada hijaunya. Hanya 4 kali ini merah, terutama di tahun 2015. Jadi mudah-mudahan sampai akhir April kita masih dikasih kesempatan untuk SOS dulu, karena di bulan Mei ini kayaknya agak kurang oke nih bulan Mei ya, makanya ada istilah sell on Mei. Teman-teman bisa lihat 10 tahun terakhir dia minusnya sekali minus lumayan gede nih, minus 8, minus 5, minus 8, minus 0, minus 3. Tapi kalau hijaunya juga hanya tipis-tipis 0, 0,1, 2, 0, ya. Tapi overall di bulan Mei ini kayaknya kelihatannya masih tidak begitu bagus. Jadi usahakan untuk di bulan Mei nanti teman-teman kurangi porsi sahamnya ya, perbanyak cashnya. Kalau ada yang mau pindah ke market coin itu silakan. Wisdom and Invest juga punya channel free untuk teman-teman belajar tentang cryptocurrency. Lalu di bulan Juni sama bulan Juli ini cukup menarik, cukup oke. Memang tahun 2015-nya ini cukup dalam karena waktu itu 2015 kan indeks kita lagi menurun ya. Sekali hijau, ini hijaunya sih lumayan nih, ada yang 4%, 1%, 3%, 4%, jadi lumayan. Jadi mudah-mudahan kita bisa cari cuan lagi di bulan Juni dan Juli, terutama di bulan Julinya nih. Di bulan Juli itu hanya merah 3 kali ya, di tahun 2017, 2015, dan 2013. Sedangkan hijaunya nih lumayan banyak dan lumayan gede-gede, 5%, 6%, 7% ya, 4%, 3%. Jadi mudah-mudahan kita bisa profit lagi nanti di bulan Juli. Untuk bulan Agustus ini 50-50 ya, masih nggak begitu oke banget, ada potensi sideways indeks kita. Lalu di bulan September ini jelek banget performanya. Dari 10 tahun ini merahnya lebih banyak daripada hijaunya ya. Jadi kurangi lagi porsinya. Di bulan Agustus berarti teman-teman udah mulai bisa mengurangi porsi sahamnya, perbanyak cashnya. Untuk bulan Oktober ini cukup menarik karena hanya 2 kali merah ya. Jadi di September ini teman-teman bisa buy on weakness nih. Lalu di bulan November ini kelihatannya juga jelek karena minusnya lebih banyak ya. Ini waktu itu di November cukup besar, cukup tinggi 9%, karena memang indeks kita mengalami penurunan yang cukup besar di bulan Februari dan Maret nih. Dari Januari, Februari, Maret udah merahnya cukup dalam. Jadi di akhir tahun kita dikasih kesempatan untuk cari cuan yang lebar. Lalu di bulan Desember ini teman-teman bisa happy cuan lagi nih, kita bisa agresif lagi ya di bulan Desember. Jadi kita akan agresif, kita bisa atur strategi money management kita, diatur di bulan Juli. Dan di bulan Desember itu adalah saat yang tepat bagi kita untuk mencari cuan nih. Ini Oktober juga oke lah ya, lumayan. Tapi tetap ya kita harus pantau terus indeks kita, apakah benar-benar dia akan breakdown atau enggak. Selama dia masih sideways berarti kita masih ada kesempatan untuk tektokan atau kita tradingnya secara fast trading.
Tapi kalau sampai dia breakdown, maka sebaiknya teman-teman juga watch out, hati-hati, waspada ya. Ini beberapa saham saya tunjukkan yang masih oke-oke. Saya nggak bahas secara detail, ini teman-teman tinggal silakan analisa dan cari area supportnya ya. Ini juga sahamnya udah pernah saya bahas di video kemarin. Saham bank dia masih uptrend, dan saham Same dia juga masih uptrend, tinggal teman-teman cari area supportnya aja. Ini jaga di support 510. Lalu untuk ASA ini juga masih uptrend, ini teman-teman jaga di supportnya 1990. Lalu DMMX ini juga masih uptrend, cuma kita harus jaga di supportnya kita gunakan support garis win yaitu 540. Selama dia bertahan di atas garis win ini masih oke. Lalu untuk MPMX ini juga cukup menarik karena dia cukup liquid ya, average transaksinya. Lalu ini yang penting dijaga aja batas supportnya yaitu 630. Dan di bawahnya juga ada lagi 610. Ini 610, 630 ya. Selama dia tidak jebol dari itu, artinya dia masih menarik karena dia pixelnya hijau-hijau dan momentumnya masih biru-biru. Lalu untuk saham Link ini juga masih menarik, dia hijau-hijau, momentumnya biru-biru. Supportnya ini yang lumayan jauh nih. Kalau kita baru entry, artinya kita gunakan support yang di sebelah sini. Di 3920 ya. Kalau garis winnya ini lumayan jauh yaitu di 3590. Dan ini screener Hakahaki, ini screener mentah, jadi sebaiknya teman-teman analisa kembali ya. Analisa kembali chartnya masing-masing. Untuk BBCA ini kelihatannya sih masih kurang oke lah ya. Walaupun Hakakinya cukup tinggi, tapi karena dia saham blue chip, dia ngikutin indeks, dan karena dia terlalu bobotnya terlalu berat, kita mau tektokan ataupun kita mau copet di sini juga agak berat. Lalu hati-hati untuk beberapa saham seperti saham bull, care, itu Hakakinya tidak valid, jadi tidak bisa digunakan. Penjelasan detailnya ini udah saya jelaskan juga di video kemarin. Teman-teman yang belum tahu maka silahkan cek ya di video kemarin. Ini adalah Hakaki lanjutannya, jadi cukup panjang memang. Kalau teman-teman rajin dan bisa mencari saham-saham yang menarik, selama Hakakinya grafiknya masih menanjak, ini maka sangat menarik untuk kita entry. Kalau yang ini adalah screener WinPix Day. Kalau WinPix Day itu adalah saham-saham yang muncul ya segitiga hijaunya. Tapi tetap teman-teman harus cek kembali ke sahamnya masing-masing. Karena bisa aja dia bergeraknya bukan uptrend tapi bergeraknya sideways, atau dia masih bergerak dalam channel downtrend. Maka strateginya ini akan menjadi beda-beda. Cara bacanya ini udah saya jelaskan berkali-kali di video kemarin juga ada. Maka teman-teman silakan bagi yang belum tahu bisa cek ya di video-video kemarin. Ini saya kasih listnya untuk teman-teman mengerjakan PR-nya malam ini. Barangkali teman-teman bisa mendapatkan saham-saham yang menarik dan masih uptrend dan bisa dapetin cuan yang lumayan lebar. Ini adalah lanjutannya. Silakan dianalisa juga masing-masing sahamnya. Usahakan ya tetap entry-nya cari area-area support. Jadi kalau misalnya masih ada saham-saham yang menarik yang lagi uptrend lalu ternyata dia sedang koreksi ke area support, dia mantul di area support, maka ini teman-teman bisa spekulatif buy. Usahakan juga untuk mencari saham-saham yang liquid ya. Jadi sebaiknya teman-teman cek kembali rata-rata transaksi hariannya. Kalau rata-rata 20 hariannya itu di atas minimal 4 miliar lah, 4-5 miliar, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Kira-kira sekian analisa dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.